Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hari ini sesuatu yang sangat istimewa karena pertama testi tidak dengan MC yang seperti biasa karena qadarullah beliau tidak bisa ikut safar ke kota Medan dan akhirnya Ana Abu Hilmi yang biasanya behind the scene di balik layar sekarang berada di depan layar. Dan alhamdulillah hari ini kita ada seorang yang masih muda dan beliau memiliki banyak keahlian di bidang multimedia dan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi buat kita. Dengan narasumber kita Akhi Bayu, beliau sebagai multimedia di Masjid Umar bin Abdul Aziz. Di Masjid Umar bin Abdul Aziz. Di Masjid Umar bin Abdul Aziz. Mari langsung kita sapa beliau dan segala perihal tentang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Akhi langsung perkenalkan nama, umur dan lain sebagainya. Fadhol, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Bayu Samudra. Umur saat ini 26 tahun. Untuk kegiatan sehari-hari sebagai editor ya di Masjid Umar bin Abdul Aziz sebagai tim multimedia di sini, dan untuk status saat ini sudah memiliki istri dan satu orang anak, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, itu dia. Ya, Akhi, program kita itu kan biasanya membahas suatu entah itu lembaga, tempat ataupun individu. Nah, biasanya kita bahas dulu mengenai perjalanan antum itu mengenal dakwah salaf. Mungkin bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, Fadal. Ya. Jadi Ana mulai kenal dakwah sunnah ini, dakwah salaf ini ketika awal ke Medan. Jadi Ana asalnya itu dari Kabupaten Asahan ya, masih di Sumatera Utara juga. Nah, jadi memang alhamdulillah waktu dulu Ana SMK otomotif ya, jurusan otomotif. Yeah. Nah, jadi waktu SMK itu dulu memang udah alhamdulillah memang Allah beri hidayah gitu ya. Jadi memang udah ada kecenderungan untuk mempelajari agama seperti itu kan. Jadi waktu itu bergabung dengan ada sebuah seperti pesantren kilat gitu kan. Karena gabung di pesantren kilat ada sebuah komunitas dakwah lah kita katakan, tapi untuk khusus pembinaan remaja di Kisaran, Kabupaten Asang. Jadi di situ anak gabung di situ. Mulai belajar, walaupun pada saat itu basicnya bukan sunnah ya, bukan salaf, tidak ya, umum sih, umum. Tapi memang tidak ada background apapun gitu, ya semua ada di situ gitu kan, semuanya ada di situ. Nah, dan di situ Ana belum kenal dakwah sunnah gitu kan. Tapi memang alhamdulillah pada saat itu Ana udah langganan majalah-majalah sunnah gitu ya. Ya, seperti Ar-Risalah dan yang lainnya, si Syariah. Nah, jadi memang bacaan udah itu. Begitu Ana lulus perguruan tinggi di Medan, ada kajian, ya, anak ikut gitu. Nah, karena di situ memang belum tahu ini kajian apa nih gitu kan. Ya udah anak ikut aja gitu kan. Lama-lama memang Allah kasih hidayah di situ, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, jadi kenal sunnah di situ, dan di keluarga anak memang masih anak pribadi ya yang ngaji, dan orang tua belum. Tanggapan mereka gimana tuh? Ketika ngeliat tuh pada perubahan dari fisik, maksudnya dari penampilan Ya. Tadinya biasa, terus udah pakai gamis, pakai kopiah, gimana? Kalau Ana memang nggak pernah pakai gamis ya, jadi memang stylenya memang gini-gini aja. Oh, stylenya gini. Iya, pakai kemeja, pakai baju biasa gitu. Nah, jadi paling nggak perubahan paling nampak ya mungkin di celana lah. Itu umum ya, kita udah mulai paham. cingkrang. Gitu. Yang tanggapan pertama itu datang dari ibu, ya, dari ibu. Itu yang paling pertama ya. Kalau bapak sama sekali nggak ada tanggapan, bahkan ketika ibu menentang lah bisa dikatakan kan kurang setuju gitu. Ini kok seperti ini gitu kan. Nah, bapak justru yang bela gitu kan, bapak bela. Ya udah, dia udah besar, biarin aja mana yang jalan dipilihnya silakan. Nah, itu orang tua. Jadi bapak ada kesamaan mungkin basic dari Muhammadiyah atau apa? Bukan? Enggak. Enggak. Bapak juga orang dari umum juga. Umum juga. Tapi memang tidak ada pertentangan. Ya udah, akhirnya ibu juga karena kita tunjukkan akhlak kita gitu kan kepada orang tua. Alhamdulillah lama-lama ibu udah mulai paham gitu kan. Bahkan ketika anak pulang kampung, anak kan dulu sering belikan buku gitu kan, buku-buku kita gitu kan, buku-buku sunnah. Udah, setiap pulang kampung jangan lupa bawakan buku. Masya Allah. Asal balik lagi ke Medan, pulang bawakan buku. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi jalan hidayah Amin, buat Umi insyaallah. Antum insyaallah. Nah, dalam
bermasyarakat. Mungkin banyak orang yang menyoroti karena penampilan kita itu udah mulai berbeda. Mungkin ada tanggapan yang paling pedas sampai yang ringan. Mungkin antum pernah dapat itu? Ada, tapi nggak secara langsung, tapi di belakang lah, contoh di masjid ataupun musola di dekat rumah itu kan. Jadi ya dulu sering apa ya namanya memang sholat di situ gitu kan. Terus juga nggak ikut doa, ya itu umum lah seperti nggak ikut doa, nggak ikut zikir dan juga ada kan dulu memang sering disuruh imam di situ. Masya Allah. Memang sering disuruh imam di musola. Terus akhirnya masih rumah. Jadi imam lah. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Jadi lu sering suruh imam, ya udah ketika salam langsung balik kan. Ya udah langsung mereka lihat-lihatan kan gitu kan. Terus nah, itu kayak sholat subuh itu biasanya kan paling disoroti ketika misalnya mereka kunut, kita enggak. Iya. Mungkin mereka tolak ukurnya di situ. Iya. Ketika ngeliat dia nggak kunut, dia bukan kita. Iya. Dia zikirnya kok disir, bukan kita. Seperti yang itu. Yang mereka tanggapi pada saat itu, wah si Bayu nih Muhammadiyah nih. Kayak gitu sih. Tapi alhamdulillah antum bisa tetap istiqomah. Alhamdulillah. Nah, untuk ini kita akan mencoroti tentang pekerjaan antum yang notabene di multimedia. Mungkin kita kan bagi orang yang awam itu masih nggak ngerti kira-kira alat-alat apa saja sih yang diperlukan untuk bisa mengadakan live streaming, misalkan mungkin dari detail kamera, terus apa aja yang butuhin. Mungkin antum bisa berikan sedikit rinciannya. Iya. Bismillah. Jadi untuk rincian ya, jadi perlu diketahui sebenarnya anak pribadi sebenarnya tidak memiliki background broadcast ya sebenarnya. Backgroundnya malah otomotif ya. SMK otomotif, kuliah di Universitas Negeri Medan juga jurusan otomotif. Masya Allah. Sampai selesai juga otomotif gitu kan. Tapi memang karena apa ya, bisa dikatakan sebenarnya anak otodidak gitu kan. Otodidak memang kecenderungan anak memang bidangnya dulu otomotif, senang dengan dunia otomotif, tapi juga senang dengan broadcast gitu kan. Jadi anak belajar secara otodidak sampai akhirnya anak relawan di Rosya TV ya, di Medan ada Rosya TV. Alhamdulillah sekarang udah jadi TV satelit dakwah ya. Jadi anak berawal dari situ belajar ya. Jadi anak belajar di situ sama teman-teman di sana bagaimana mengoperasikan kamera dan semisalnya. Nah, jadi kalau untuk misalnya ini kalau pertanyaannya live streaming gitu kan, live streaming. Jadi kan sekarang kan memang zamannya live streaming ya. Nah, karena pandemi gitu kan. Bahkan semua kajian bisa di-online kan seperti itu. Bahkan semua sekarang bukan cuma kajian yang di-online kan, apapun itu ya. Iya. Nah, perkawinan jadi pun ada. Ya, anak pernah. pernah. Masya Allah. Alhamdulillah memang ikhwan kita juga itanya memang karena pada saat itu ini cerita pengalaman ya. Jadi waktu itu ada akad nikah gitu kan, akad nikah. Jadi itu di hotel. Nah, akad nikahnya di hotel dan pada saat itu tamu yang diundang hanya 40 orang. Karena memang keluarganya khawatir gitu mengundang orang banyak-banyak. Jadi keluarga yang lain saksikan via live streaming. Masya Allah. Jadi itu juga pernikahan juga di live streaming. Nah, jadi untuk alat ya pasti yang pertama itu kamera. Nah, selanjutnya itu pasti kita butuh video capture. Video capture terus dan yang terpenting adalah audio. Gitu. Nah, jadi namanya juga audio visual ya, audio visual. Jadi orang lebih bisa memaafkan gambar yang jelek daripada suara yang jelek. Karena ketika kita live streaming ya kita bisa lihat sendiri yang di komen orang itu bukan gambarnya. Iya, pasti misalnya audionya kurang bersih. Audionya kok kresek-kresek kurang keras segala macam dengan padahal gambarnya mungkin mereka bening bagus. Atau mungkin mereka menonton di 144p, 240, 360 tapi ya nggak ada masalah gitu kan. Nah, apalagi kan sering kan nontonnya di handphone kan yang layarnya kecil gitu kan. Nah, itu jadi audio itu harus menjadi apa namanya ya? Pertimbangan utama, fokus utama gitu kan. Nah, itu dia. Jadi alat-alat diantaranya pasti ya kamera, video capture, dan alat-alat audio itu mungkin bisa menggunakan recorder, ya mic tentulah itu pasti. Dan apakah kita menggunakan mic itu wireless ataupun kabel, itu pilihan masing-masing gitu kan. Yang penting suaranya bagus. Nah, kalau untuk rekomendasi kamera yang ibaratnya untuk low budget, kira-kira apa itu yang udah bisa mengakomodir itu? Nah, kira-kira apa? Oke, kalau misalnya untuk kamera, ya untuk kamera itu pilihan untuk saat ini hanya ada. Kalau yang profesional ya, kalau misalnya untuk kebutuhan biasa itu mungkin ya handycam yang harga-harga
2 juta sampai 3 juta bisa gitu kan. Nggak bisa ya? Bisa, Walaupun bukaannya kecil, iya. jadi harus butuh lighting. Dia butuh lighting, konsekuensinya kan itu. Tapi kalau kita cerita kamera profesional ya kita butuh ya minimal Lumix. Ya, kenapa Lumix? Karena memang untuk saat ini sebatas yang Anda ketahui baru Lumix ya yang bisa record long time ya sampai baterai habis, sampai memori penuh tanpa overheat ya, tanpa overheat. Kalau merek-merek brand sebelah mungkin bisa dikatakan Sony ataupun Canon ya. Kabarnya anak nggak pernah make ya, cuma pengalaman teman-teman yang make itu di 20 menit itu udah overheat, udah panas terus gitu. mati, Iya, kalau Canon katanya mati dulu baru hidup lagi. Nah, karena kita kebutuhan kajian kan nggak boleh mati. Non-stop tanpa Iya, jeda kan, 1 jam Nah, atau 1 jam Jadi setengah. itu kamera itu memang Lumix lah untuk saat ini Lumix masih ya. Lumix, dan serinya yang paling rendah itu bisa G7. Namun ada kekurangannya gitu. Iya. Ada kekurangannya, yaitu kalau tim-tim media atau antum-antum yang mau nge-record sambil streaming maka nggak bisa. Nggak bisa. Nah, pilihannya cuma streaming aja atau recording aja. Nah, kalau udah kita pilih untuk recording berarti live streaming nggak bisa karena dia nggak bisa TP out ya. Ada itu yang udah bisa record plus live itu seri berapa? Itu G85. G85 ya? G85 itu udah bisa. Rank harganya berapa itu? Kalau untuk G7 untuk saat ini ya, harga terakhir yang kita dapat itu 6,5 juta. 6,5 udah 6,5 dapat. juta itu udah sama lensa kitnya 14-42 mm. Nah, tapi memang bukaannya kecil. Nah, aperture-nya itu 4, kecil, ya 4 koma ke atas lah. Akhirnya kita butuh lighting tambahan. Tapi kalau untuk siang itu insya Allah masih bisa. Masih bisa, tapi kalau ya. indoor dan kurang cahaya itu tetap butuh lighting. Oh, Masya Allah. Terus untuk video capture, mungkin ada rekomendasi? Kalau untuk video capture tergantung kebutuhannya. Kita ini live streaming itu mau yang berapa input. Nah, kalau misalnya hanya untuk satu kamera, satu kamera aja gitu kan, satu angle, tergantung kekuatan dana sih. Nah, kekuatan dana kita mau yang gimana itu kan. Kalau yang direkomendasikan tuh yang paling umum banyak digunakan oleh streamer itu Camlink. Elgato Camlink. Itu yang paling universal banyak digunakan. Mereknya dari Elgato, untuk kisaran harganya itu 2,5 juta. Mantap juga ya. Iya, Hampir dapat video switcher itu kalau nggak salah. Video switcher sekitar rank harga 7 juta udah dapat Iya. nggak salah. Dan kalau misalnya ada budget lebih, Blackmagic Intensity Itu satu kamu satu input. Nah, kalau yang untuk multi paling nggak ya kayak video switcher ya, itu ya. kenapa Blackmagic? Itu kan memang udah lama di dunia broadcast ya. Dan banyak pilihan sebenarnya kalau untuk video capture, tergantung kekuatan dana. Karena memang kita lihat di dunia, kita lihat saat ini banyak media-media di daerah-daerah mulai berkembang. Dan mereka rata-rata open donasi, open donasi untuk kebutuhan, mulai dari yang paling 15 juta, 20 juta, itu udah komplit. Dan itu hanya satu kamera, itu hanya satu kamera, satu video capture dan laptop. Jadi untuk video capture bisa menggunakan, kalau yang di bawah Camlink itu ada namanya StreamX. Itu udah bagus ya. StreamX itu harganya sekitar 1,2 juta satu input. Nah, itu atau mau yang apa ya? Lebih murah lagi ada lagi yang 150 ribuan. Bukan yang isi cap, bukan. Easy cap bisa, cuma anak pengalaman pakai easy cap kurang suka itu nge-freeze nggak? Iya, suka nge-freeze dan kurang kurang recommended lah. Bahkan anak nggak tahu ya, anak lupa mereknya apa. Ada tim media yang anak baru-baru aja kemarin ini Sabtu lalu anak ada ngisi workshop di salah satu tim media yang baru dibentuk. Nah, anak nggak tahu mereka beli di mana, beli online katanya kan. Yang harga cuma 150.000. Bisa itu. Bisa, dan itu udah teruji 3 jam 4 jam. Dan itu banyak ternyata reviewer streamer dari udah YouTuber mereka mereview itu dan itu tahan panas sama sekali. Cuma 150 ribuan. Apa itu mereknya? Gak ada mereknya. Gak ada mereknya. Dari China mungkin ya? Iya, tapi apa ya mereknya? Udah video capture gitu aja, HD video capture, hanya gitu. Nah, jadi harganya cuma 150 ribuan. Oh, jadi dari skemanya kamera lari ke video capture, terus ke laptop. Nah, untuk rekomendasi laptop nih, kira-kira untuk live streaming di 1040 di Full HD itu kira-kira yang gimana? 1080 ya. 1080. Jadi untuk kita di sini harus menggunakan laptop ataupun PC yang
spek biasa gitu kan. Iya. Kenapa? Karena kita di sini ada proses encoding ya kan. Ya, dan di situ ada butuh encoder yang kuat untuk bisa menaikkan gambar dan suara ke platform mana yang akan kita tembakkan, misalnya ke RTMP kah atau ke YouTube, Facebook, Instagram misalnya. Jadi laptop yang kita gunakan sangat disarankan, terserah itu merek apa, semua merek bagus insya Allah. Yang penting dia menggunakan prosesor seri H. Itu kuncinya. Prosesor seri H. Nah, seri H, jangan seri U. Oh iya, kalau U kan ultra nak. Bukan. Bukan, Nah, apa tuh? jadi nah ini yang banyak para calon konsumen laptop kurang paham di sini. Nah, ini mungkin akan kita perjelas ya. Jadi kalau untuk seri H itu yang dia TDP-nya itu 40 sampai 60 watt. Kalau dia seri U, TDP-nya itu dia 10 sampai 15 watt. TDP itu apa? Kira-kira gini analoginya. Konsumsi daya yang dibutuhkan si prosesor. Kalau misalnya begini, kan banyak orang beli di toko laptop kan, mau beli spek yang mana? i7. Orang kan udah frame-nya i7. Oh, ini tinggi nih gitu kan, i7. Padahal i7 tuh ada dua jenis, seri U dan seri H. Kalau dia seri U itu yang kita pahami adalah TDP low power. Artinya dia bukan untuk kerja keras. Kalau seri H dia yang memang high performance, memang untuk kerja keras. Itu untuk proses. Ya, lanjut untuk VGA. Jadi di sini kalau kita beli laptop ini terserah kawan-kawan, teman-teman tim media manapun bisa beli aja. Enggak sebut ya. Jadi apapun itu yang penting lihat prosesornya seri H. Jadi misalnya ada i7 ada seri U dari seri H, i5 seri U seri H. Dan sebenarnya untuk kebutuhan live streaming untuk 1080p itu di i5 udah cukup. Untuk generasinya nggak? Generasinya kalau bisa sih di generasi 7 ke atas. 7 ke atas. Cuma sekarang kan kabarnya udah generasi 11. Nah, kalau bisa ya sih beli yang generasi 9 aja ke atas gitu. Karena harganya juga nggak terlalu jauh. Gitu. Itu untuk yang Intel ya. Kalau untuk yang AMD ya udah tentu pasti pilihan di Ryzen ya. Yang penting seri H. Seri H. Karena mau Intel maupun AMD tetap untuk prosesor laptopnya tetap seri H itu yang paling tinggi. Nah, jadi itu yang dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau nanti kita pakai seri U, untuk misalnya kita umum ya, kita streamer itu pasti menggunakan kalau nggak Vmix, OBS. Vmix yang berbayar, OBS yang gratis. Itu terserah pilihan masing-masing kan. Contoh nih kita lebih sering menggunakan OBS. OBS itu biasanya kalau untuk menjalankan satu output, misalnya YouTube aja nih. YouTube. Satu input, ya kan? Streaming. Satu output, satu input, satu output. Itu untuk jalankan OBS-nya aja dan proses streamingnya itu bisa mencapai, ini yang seri U ya, bisa 60% untuk konsumsi CPU. Itu hanya si OBS. Lain kita preview di Chrome ataupun browser kan, misalnya kita proses-proses yang lain, jadi akhirnya hampir 100%. Itu yang mengakibatkan gambar patah-patah. Nah itu dia. Jadi kalau untuk tadi CPU usage-nya itu yang paling bisa ditoleransi harus berapa itu? Nggak boleh lebih dari 70 atau 60 atau gimana? Ya, karena kalau udah di 70 itu umumnya patah. Patah ya? Iya. Jadi yang sangat disarankan itu kalau bisa sih itu di bawah 10%. Di bawah 10%? Iya, karena kita contoh anak di sini di Masjid Umar ya. Itu kan kita pakai i5 seri H 8300H berarti generasi ke-8. Itu konsumsi CPU-nya itu cuma 3%. Masya Allah. Itu sudah di-up semua medsos atau? Itu tembak RTMP yang minta kosong, anak ke YouTube, Facebook, Instagram 4. Dan konsumsinya cuma 3%. Ada kuncinya kenapa bisa seperti ini. Gimana tuh? Nah di sinilah kita harus kita menggunakan VGA yang kuat. Kan jadi VGA itu kan ada seri MX. Ya MX ini seperti dia VGA eksternal, tapi dia yang low powernya sama seperti tadi i7 ada seri U ada seri H. Nah kalau untuk VGA kan ada GTX ada MX. Itu untuk onboard yang di laptop? Enggak. Kalau pakai PC? Bukan. Ya memang bawa laptop tapi kan dia bukan onboard di prosesor. Dia kan pisah itu sebenarnya. Nah jadi pilih yang seri GTX atau RTX, jangan seri MX. Sebenarnya bisa sih gitu kan, tapi sangat disarankan yang GTX. Kenapa? Nanti agar bisa CPU use-nya itu kecil, jadi ketika kita milih opsi di OBS ataupun Vmix, pilih opsi encodernya itu kita pilih ke VGA.
Kenapa? Biar bagi tugas. Untuk menjalankan software itu si CPU yang jadi menembakkan ke RTX itu maupun itu Iya. VGA. Itulah kuncinya. Kalau di tipe selain itu nggak ada menu itu kalau nggak salah. Di mana? Di selain tipe yang antum sebutin tadi, Apa itu? yang untuk encodernya itu, Mhm. nggak ada muncul pilihan seperti itu. Di mana? Vmix? Di OBS-nya OBS ada. selalu ada ya. Ada. Nah, disitulah kuncinya agar kita bisa sambil multitasking yang lain-lain gitu kan. Karena umumnya kalau misalnya kita menggunakan laptop apapun itu umumnya VGA eksternal nggak terpakai dia. Kecuali kita jadi kawan-kawan bisa lihat lah misalnya ini default OBS, default kita baru install OBS, Iya. kita start streaming, yaudah kita bisa lihat konsumsinya berapa. Nah, dan juga lihat di encoder pasti dia milih ke CPU, pasti defaultnya CPU. Semua dia dibebankan di CPU. Itulah yang membuat si prosesor bekerja keras dan akhirnya patah-patah. Itu dia. Jadi kuncinya di situ. Jadi kepada teman-teman media, nah itu harus diperhatikannya. Jadi upayakan pilih VGA yang kuat, GTX ataupun RTX. Sebenarnya MX juga bisa, MX 250, 350 misalnya gitu kan bisa. Tapi kita lebih saran karena harganya nggak terlalu jauh, nanggung gitu kan, nanggung. Itu sih. Kalau untuk RAM itu gimana? Kira-kira minimal lah untuk bisa 1080. Kira-kira RAM butuh berapa giga? Sebatas pengetahuan anak itu 8 udah cukup. 8 sudah cukup. 8 udah cukup, udah bisa. Tapi kalau misalnya punya budget ya bisa upgrade ke 16 gitu kan. Kalau kayak hard disk nggak pengaruh? Nggak Entah pengaruh. SATA atau apa sekarang SSD gimana itu? Ada pengaruh nggak? Pengaruh pasti ada. Tapi gitu kan. kecil. Pasti Nggak terlalu Iya, signifikan berarti. Jadi kalau yang masih mau pakai HDD, hard disk juga bisa. Tapi kan sekarang rata-rata laptop sekarang udah SSD semua kan SSD, gitu kan. ya. Itu dia. Untuk tadi kita kan udah bahas di bab audionya. Kalau untuk bab di video tadi. Iya. Nah, kalau untuk audio mungkin antum ada rekomendasi mungkin dari yang wireless ataupun dari yang kabel. Kira-kira. Oke, jadi kita kembali ya, kita membahas audio. Jadi di sini yang harus kita perhatikan adalah audio karena kita ulang lah kan. Orang lebih memaafkan gambar yang jelek ya daripada suara yang jelek gitu kan. Iya. Nah, akhirnya kita harus paham ya, di sini kita harus pilih. Kita live streaming itu indoor atau outdoor. Nah, jadi pemilihan mic itu ada dua, wireless, clip on atau dinamik. Nah, itu dia. Jadi sangat disarankan kita menggunakan kalau indoor itu pakai mic dinamik. Jangan pakai clip on. Nah, kenapa? Clip on itu polar patternnya itu adalah omnidireksional. Nah, polar pattern itu adalah ruang lingkup tangkapan suara. Kalau dinamik itu umumnya kardioid ataupun superkardioid. Jadi kalau dia pakai di indoor itu umumnya jamaah rame, ada gema lagi, kubah masjid kan. Ya itu suaranya pasti gema karena kita pakai clip on. Nah, tapi kalau misalnya pakai kardioid, ya udah itu fokus suaranya ke ustadz. Jadi kalau untuk rekomendasi merek apa aja kira-kira yang low budget lah. Lagi-lagi low budget. Soalnya kita kan ketika kita mau bikin media atau apa kan biasanya anak saling minjam alat atau kalau enggak ya patungan untuk beli. Nah, kira-kira merek apa yang recommended? Ya, untuk sebelum Anda teruskan sana, Anda teruskan yang tadi dulu. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita indoor, live streaming kajian, saran Ana ya pribadi, sesekali jangan pakai clip on. Pakailah kardioid. Itu kalau keluar ke mixer ke speaker atau gitu. Ya. Jadi kan gini, kita harus pikirkan ustadz. Ya. Kadang ada ustadz yang apa namanya, agak jengah gitu. Banyak mic, banyak risih gitu kan. Nah, kenapa nggak satu mic itu aja dibagi-bagi? Ya udah ambil output dari mixer gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita syutingnya ya seperti ini di outdoor, yang nggak ada pilihan selain clip on kan nggak mungkin pegang seperti ini kan. Iya, iya. Nah, gitu. Nah, kembali kepada tadi merek ya. Ya, jadi untuk merek ini mic apa nih yang mau kita bahas? Mic dinamik atau clip on? Clip on lah mungkin. Clip on, nah karena memang clip on lebih praktis ya, lebih praktis gitu kan. Nah, clip on itu untuk merek ya kembali lagi sesuai dengan dana gitu kan. Ya tentu yang paling kita rekomendasi ya Sennheiser ya.
Sennheiser ya. Itu jelas karena itu udah standar broadcast ya. Luar biasa. Yang harga satu transmitter dan satu receiver itu 11 juta kan. Allah, Nah, itu tapi kita kasih opsi lain ya, apalagi tim-tim media yang baru berkembang, gitu kan. Ada saran beli merek Mamen. Mamen. Nah, kisaran harganya itu kalau yang dia satu transmitter, satu receiver itu dia 1,5 1,5 juta. Kalau tapi nanggung. Kenapa nggak beli yang 2 transmitter, 1 receiver? Itu harga 2 juta. 2 juta. Iya, untuk Mamen. Itu kalau yang mau di atas sedikit ada Saramonic. Nah, Saramonic. Selanjutnya ada merek Boya, gitu kan. Tapi Yeah. Boya itu memang anak pribadi pengalaman sering trouble ya, baik itu nanti tiba-tiba putus ataupun kresek-kresek lah kita katakan kan. Yeah. Dan juga Boya build quality-nya kurang. Ya, Plastik banget ya. Iya, plastik banget gitu kan. Kalau Mamen dia udah logam dia. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk merek clip on itu yang disarankan low budget, kualitas bagus, itu ada teruji Mamen. Itu dia. Terus untuk ini ya, kalau indoor kan kadang kita butuh lighting. Mungkin antum ada rekomendasi merek-merek yang ya low budget lagi kira-kira. Ya. Kira-kira mana? Kalau dia untuk lighting ya, yang kita sarankan ya Aperture ya. Aperture itu sama mahal seperti juga. Sennheiser tadi ya, itu harga yang Iya, kalau ada dana ya kan, Aperture. High. Nah, tapi kalau misalnya kita low budget itu ada pilihannya dari Yongnuo. Ya, Yongnuo itu dia juga ada merek lensa yang kualitas bagus tapi kualitasnya Harganya. bagus tapi harganya murah. Sama juga lighting, Yongnuo itu udah cukupnya. Tapi kalau memang punya budget lebih dikit bisa milih merek Godox. Ya, Godox serinya terserah gitu, itu kan sesuai kebutuhan. Tapi kalau untuk low budget bisa pilih tadi Yongnuo. Oke lah, sepertinya kita udah bentar mau Jumatan juga. Ya. Mungkin antum bisa memberi closing statement buat teman-teman untuk memotivasi lah buat para pejuang dakwah yang melalui media biar dia bisa tetap istiqomah dalam dakwah. Fadal. Ya. Bismillah. Nah, jadi kepada para penonton, pemirsa Jambi Mengaji ya. Jadi sedikit motivasi dan arahan ya dari Ana ya. Jadi ketika sekarang ini bermunculan ya, rata-rata tuh munculnya media dakwah itu di 2018 ke atas ya. Nah, itu mulai muncul open donasi, peralatan dakwah, mari beramal jariah dan semisalnya. Nah, nasihat Ana itu mulai aja dengan alat yang ada. Nah, mulai aja dengan alat yang ada, mungkin sebatas handycam, ya hanya sebatas video capture yang murah. Nah, dan semisalnya alat-alat yang murah, tapi tetap jalan, jangan langsung muluk-muluk open donasi langsung yang alat-alat yang besar gitu kan. Kenapa? Karena penonton itu akan lebih percaya pada kita kalau kita udah punya produk. Kita udah punya produk dengan apa adanya itu tapi tetap berjalan. Akhirnya ketika kita membuka donasi yang besar, mereka udah percaya karena kita udah punya produk. Nah, tapi kalau tiba-tiba seperti ini gitu, langsung besar, nah itu akan lama gitu. Bisa, insya Allah tetap Allah bantu itu insya Allah, tapi mungkin lama. Nah, selanjutnya antum yang menjadi orang di belakang kamera, nasihat Ana itu kalau bisa gitu kan, tetaplah ngaji karena umumnya sih itu Ana alami pribadi gitu kan. Orang yang di belakang kamera itu umumnya sibuk sendiri, ya kan, sibuk sendiri. Ustadz menyampaikan materinya, tapi kita sibuk dengan kamera seperti itu. Nah, jadi agar tetap ya artinya posisi kita memang juga sebagai penuntut ilmu gitu kan. Jadi kita hanya sebatas fasilitator untuk mereka-mereka yang nggak bisa datang di rumah, bisa tetap ngaji secara online. Dan tetap luruskan niat, posisi kita sama sebagai penuntut ilmu, bukan berarti kita yang megang kamera itu lebih daripada jamaah yang lain gitu. Mungkin itu dia, Bang. Akhirnya ada Masya Allah. apa sih ya, bisa dibilang hadiah dari kita. Fadol dibaca dan ada stiker juga Jambi Mengaji, mohon diterima, silakan. Mantap, jazakallahu khair. Syukron jazakallahu khair untuk waktunya, udah mau melayani kita. Kita bikin suatu obrolan, mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain. Amin, insyaallah. Oke, saya tutup dulu. Ya. Demikian bincang-bincang kita dengan Akhi Bayu Samudra. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman media yang ingin mengembangkan ataupun ingin bantu dakwah
yang hak ini sehingga bisa berkembang ke penjuru Indonesia ataupun bisa juga ke penjuru dunia. Buat teman-teman yang lain, masih kita buka donasi untuk kegiatan yang meliputi segala kegiatan yang ada di Jambi Mengaji, bisa melalui rekening yang sering kita share. Dan buat teman-teman yang lain untuk terus istiqomah dalam berdakwah. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.